sudut pandang kita. Didukung oleh Oke, kembali lagi di POV. Oke, Dok Kristo. Dok Kristo, tadi kita sempat berbincang-bincang dan ada satu istilah nih ya Dok Kristo sebutkan tadi tentang lifetime wellness journey. Itu apa tuh Dok konsep lifetime wellness journey ini? Boleh dijelaskan Dok? Ya, thank you Gaby. Jadi lifetime wellness journey itu adalah istilah kami. Ya, kami ciptakan, kami buat untuk mendorong, mengedukasi dan membantu teman-teman, membantu masyarakat untuk lebih memahami gimana caranya untuk menjaga hidup sehat seumur hidup. Karena kesehatan itu kan, sehat itu bukan event, Ya. bukan cuma satu momen dalam hidup aja. Betul. Beda dengan hamil, Ya. ya beda dengan pernikahan gitu kan. Sehat itu, Ya. you want to be healthy across your life. Sepanjang Right? hidup ya. Sepanjang Dok hidup Kristo, kan. ya. So, jadi kesehatan itu kan bukan event. Kita pingin sehat itu selamanya, Ya. walaupun ya bisa dibilang nggak mungkin lah ya Ya. benar-benar selamanya banget, tapi kita paling nggak mengurangi risiko-risiko untuk jatuh sakit. Nah, karena itu kami membuat panduannya, Ya. ya gimana kita bisa hidup sehat seumur hidup. Jadi lifetime wellness journey is like checkpoints gitu. Oke. Ya, nah tapi kami masuknya dari orang dewasa dulu, bukan dari anak-anak. Sebetulnya WHO dan Kemenkes juga membuat yang konsep serupa juga. Gimana caranya orang itu bisa mempertahankan kesehatannya seumur hidup, ya kan? Mulai dari bayi sampai Ya. meninggal. Ya. Ya. Tapi menurut saya kurang relevan. Kenapa? Kenapa menurut saya kurang relevan? Karena namanya bayi sampai anak-anak itu dia tidak mengambil keputusannya sendiri. Yes. Dia ikut sama orang tua atau ya nggak cuma orang tua, parent, wali atau apapun itu. Siapa yang mendidik dia kan? Mungkin neneknya dan sebagainya. Jadi dia lebih nerima dan pasif. So the moment they start taking their responsibility about their own health, nah itu yang kami ingin edukasi mulai untuk you take control of your own health, right? Dan itu kami temukan pada orang dewasa ya, dimana mereka udah mulai ngambil tanggung jawab untuk kesehatannya sendiri. Dia mulai ngatur makanannya sendiri, dia mulai ngatur olahraga, dia mulai fitness, dia mulai apa dan sebagainya. Nah, momen yang paling pas menurut kami untuk pintu masuk adalah waktu orang menikah. Oh, kenapa tuh Dok? Kenapa? Dari pengalaman dan pengamatan, kami melihat bahwa orang itu kan hidup kalau nggak ada kejadian, nggak ada milestone, orang hidup business as usual. Iya. Ya kan? Ya gitu-gitu aja, sehat-sehat aja kok gitu kan. Tapi waktu orang menghadapi major milestone, menghadapi sesuatu yang, oh kayaknya ini bakal ada perubahan nih dalam hidup gua. Perubahan ya kan? besar ya. Entah dia pindah, entah dia mungkin ganti pekerjaan atau apa ya. Tapi yang paling terlihat itu justru waktu mereka mau nikah. Karena waktu nikah itu dia menghadapi kayak uncharted waters, ya kan? Lautan luas yang nggak kelihatan ujungnya gitu. Nggak tahu nanti habis nikah jadi gimana. Is it lebih baik kah, lebih buruk kah, lebih banyak masalah kah, atau lebih happy kah? Nggak tahu. So they are beginning to open their mind untuk dibina untuk dapat mindset atau awareness yang baru. Mereka mulai cari-cari tahu nih apa sih yang gue mesti lakukan gitu kan. Karena if you are gonna marry soon, then you start thinking about what should I do after I married. Sama kayak waktu kita mau punya anak, ya kan, lagi hamil tuh udah mulai mikir nanti kalau udah punya anak gimana kan gitu. Ya, so itu menurut kami ada momen yang pas untuk mendidik. Makanya kami buat mulai lifetime wellness journey itu mulai dari orang nikah. Nah, ini mesti mulai premarital. Nah, premarital itu sebetulnya pionirnya untuk yang check up itu Prodia. Ya mereka, ya, saya kasih kredit nggak apa-apa Prodia, thank you for opening up the market. Karena orang mulai tahu bahwa mau nikah itu penting untuk cek. Berkat Prodia, mereka yang bangun awareness dulu, mereka pameran dari 2013 tahu saya. Nah, tapi untuk premarital vaccination, orang juga harus siap-siap dengan vaksinasi sebelum nikah. Nah itu kami yang bangun awareness, mulai 2015. Sebenarnya 2013 saya udah mulai menulis artikel online segala macam, tapi websitenya udah hilang. Ya, nah lalu 2015 saya mulai pameran, ya kasih edukasi di pameran-pameran wedding bahwa ini penting loh, gitu kan. Untuk sehingga orang vaksinasi mulai, ini ya. Betul, jadi orang mulai ngerti bahwa ada premarital vaccination. Ya. Ya kan? Nah,
2020 habis pandemi, ya mulai vaksinasi meningkat, mulai ada lah beberapa bermunculan komputer-komputer ikutlah. Betul, Mereka ya. di pameran wedding ikut nawarin juga vaksinasi pranikah dan sebagainya. It's okay, ya kan. Ya. Yang penting kita sama-sama mengedukasi bahwa ini penting, Yes. ya kan. Ya tinggal pesan saya jangan perang harga lah, udah gitu aja. Kita Iya, sama-sama iya, iya. mau menggarap Ya, kolam yang mengedukasi, sama kok, ya, ya ya, kan, betul. edukasi yang sama ya. Ya. Intinya kita mau ngasih tahu sama pasangan bahwa persiapan sebelum nikah ini penting supaya Ya. lu lebih siap menghadapi pernikahan nanti. Betul, ya betul, kan? betul. Nah, lalu kita juga punya yang baru, premarital genetic testing. Karena kebetulan di keluarga saya memang ada yang cacat. Oke. Ponakan saya kebetulan itu tuli. Oh. Dipikir dulu apa autis apa ya. Terus profesor di anak THT saraf di Indonesia nggak ada yang bisa diagnosa. Sampai Singapura juga diagnosanya masih absurd. So yang penting solusinya implan aja deh. Habis 1 miliar buat implan tanpa diagnosa yang jelas. Sampai saya cekin genetik. Saya cek kok saya punya carrier bisa tuli ya, gitu ya, tuli bawaan. Tapi carrier. Iya. Lalu saya ajak sekeluarga periksa. Adik saya, suaminya dokter anak, by the way. Itu mereka periksa semua, baru ketahuan. Bu, adik saya juga carrier sama seperti saya, dan dia nikah dengan carrier juga. Carrier ketemu carrier. Iya, iya, Sehingga iya, iya. anaknya jadi yang satu carrier, yang kedua positif. Saya carrier. Untungnya, puji Tuhan, alhamdulillah istri saya negatif. Jadi Ya. anak saya carrier. Saya cuma titip pesan sama dia, kalau you mau married nanti jangan lupa cek dulu calon pasangan. Wah, ini penting banget loh, Dok. Penting, Ya, ini makanya penting banget. dari situ saya mengedukasi waktu di pameran wedding juga bahwa check up penting, vaksinasi juga penting, tapi nggak kalah pentingnya untuk periksa genetik. Karena Yes. you can inherit certain disease yang bahkan disastrous, yang bahkan bisa deadly disease, bisa diturunkan, dan you'll never know sampai you punya anak kalau nggak cek genetik sekarang. Wah, ini Nah itu mulai dari sana. Betul, Nah ya. lalu nanti setelah nikah dia mungkin kerja sebagai profesional juga perlu program kesehatan. Lalu setelah nanti hamil perlu apa? Ada cek, ada juga vaksinasi pranikah, vaksinasi hamil juga ya. sekarang perlu. Setelah punya anak, anaknya perlu dapat vaksinasi dan Wah, cek juga. iya, iya. Sampai anaknya remaja dewasa, orang tuanya juga perlu gitu kan. Ya. Sampai akhirnya mereka menua. Nah itu kita buat dalam konsep lifetime wellness journey yang sudah kami kami jadikan IP Wah, salah jadi satu memang API harus kami. terus-terusan ya, Dok. Emang lifetime ya, Dok Kristo. Betul, ya? it's a lifetime ini effort ya. Ya, terus Dok Kristo, seperti apa wellness nation yang Dok Kristo bayangkan? Iya, saya cuma bayangkan gini, kalau misalnya semua orang sudah empowered, semua orang sudah aware tentang pentingnya pencegahan, ya kan? Maka harusnya yang namanya rumah sakit itu tidak sampai overload, Yes. ya kan? Ya. Yang namanya BPJS nggak sampai rugi. Betul. Ya. Yang namanya masyarakat itu kalau lebih sehat tentu lebih produktif, Ya. lebih produktif, gaji lebih gede dong, Betul. lebih sejahtera dong. Ya. Ya wellness is not only about kesehatan by the way, wellness is about kesehatan mental, mindset, ya fisik, mental, dan juga finansial. Yes. Ya wellness is about those Ya, three, betul. kan? Jadi tiga-tiganya itu actually interrelated gitu. Ya, nggak cuma kesehatan aja ya, Dok Kristo ya. Betul, ya. Jadi saya itu berpikir bahwa bangsa yang kuat itu harusnya bukan dibangun dari rumah sakit, ya kan? Harusnya bukan nambah-nambahin rumah sakit terus, Ya. ya kan? Yang kita harus kembangkan adalah mindsetnya. Yes. Bangsa yang sehat harus dibangun dari Mindset. pilihan-pilihan hidup yang sehat setiap Wow. hari. Wow. Gitu. Nah, berubah mindset itu yang menjadi tantangan Dok Kristo saat ini ya, Dok Kristo ya. Exactly. Yes. Ya sampai sekarang, dan saya rasa bahkan di negara maju pun itu masih juga tantangan, Ya. cuman kadarnya mungkin berbeda. Oke, Dok Kristo. Dok, legacy apa sih yang Dok Kristo tuh pengen tinggalkan nih, Dok? Sebagai seorang dokter dan As you know, and I've introduced myself bahwa I'm an internist gitu kan. Yes. Saya dokter dan saya penyakit dalam gitu kan. Saya seorang spesialis, tapi saya bukan ingin dikenang sebagai dokter yang jago ngobatin penyakit. dokter Yang jago ngobatin penyakit. ngobatin penyakit. Ya, Oke. saya bukan ingin dikenang sebagai dokter yang jago Oh, ngobatin oke, penyakit, oke. tapi justru saya ingin dikenang sebagai seorang yang bisa membantu bangsa ini bisa tetap sehat. Oh, jadi bukan untuk mengobati tapi justru tetap sehat ya. Yes. Jadi yang saya bangun, legacy saya itu bukan klinik-kliniknya sebetulnya, Oh, oke. tapi justru mindset changes-nya itu. Wow.
menarik banget Dok Christo. Oke, justru mindsetnya ya, yang Dok Christo lebih mengharapkan mindset ini bisa Dok Christo ubahkan gitu ya, terkhusus untuk masyarakat Indonesia. Oke, terakhir Dok Christo, boleh kasih satu pesan untuk masyarakat Indonesia gitu, Dok? Kalau bicara pesan, nggak cukup satu. Ya. Banyak ya Dok ya? Belum banyak banget. Satu aja Dok. Tapi kalau dirangkum satu, ya kalau dirangkum satu, intinya gini, Anda boleh lupakan semua pembicaraan kita, ya. Anda boleh lupain ini semua 1 jam nonton mungkin atau langsung fast forward ke bagian sini aja. Tapi intinya kalau boleh Anda lupakan semuanya, saya cuma ingin Anda ingat satu hal, yaitu bahwa mencegah lebih baik daripada ngobatin. Mencegah lebih Dan baik dari it is true and it will stay true dalam zaman apapun, kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi jangan jadikan itu cuma sekedar jargon waktu belajar bahasa Indonesia Yes. di bangku SD. Ya. Right? Make it into our own lifestyle. Wow, jadi di note sahabat Eljon, mencegah sebelum mengobati. Lebih baik mencegah dulu ya Dok Christo ya, daripada sudah sakit duluan. Lebih baik ya kita. I think it's common, right? Yes, Itu betul. It's common saying, Betul. and I think everybody, even you, everybody Yeah. knows that. Ya, But setuju. who does that? Ya, betul sekali. Wah, thank you so much Dok Christo untuk insight-nya hari ini. Saya sendiri dapat banyak insight dari Dok Christo. Thank you untuk waktunya ya Dok. Welcome, my most welcome. And I also thank you to Eljon audience. Yes, sahabat Eljon. Thank you banget. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa bukan cuma menginspirasi, tapi bisa memberikan Anda dorongan, motivasi, dan bahkan wawasan yang baru untuk mulai melakukan. Karena yang penting itu bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita lakukan dengan yang kita tahu. Wow, keren banget, bisa dikutip tuh sahabat Eljon ya, kutipan dari Dr. Christo ini. Oke, perjalanan menuju Indonesia yang lebih sehat adalah tentang perubahan cara pandang dari sekedar menunggu sakit menjadi aktif merawat dan menjaga kehidupan sejak dini ya sahabat Eljon ya. Kesehatan itu bukan lagi sekedar tujuan, melainkan gaya hidup yang dirancang, dijaga, dan diwariskan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Dok Christo atas insight-nya, atas edukasinya ya Dok ya. Thank you so much sekali lagi. Oke, sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriel Claudia, pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. Thank you Dok Christo. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.